Pro 1 RRI Makassar, pendengar, seorang mahasiswi di Makassar nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di dalam kamarnya di perumahan BTP Kecamatan Tamelan Rea. Nah, pendengar, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri di Makassar, inisialnya QA ya, usianya 21 tahun, nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri menggunakan tali plastik di depan pintu kamarnya di perumahan BTP Kecamatan Tamelan Rea Makassar. Nah, anak sulung dari dua bersaudara ini ditemukan ibunya tergantung dan sudah meninggal. Petugas piket Sentra Pelayanan Terpadu SPKT Polsek Tamelan Rea langsung mendatangi tempat kejadian perkara saat menerima informasi adanya warga bunuh diri, kemudian memasang polis lain untuk mengamankan lokasi kejadian. Kanit Reskrim Polsek Tamelan Rea Ibtu Nur Cahyana mengatakan pihak keluarga korban langsung membawa jasadnya ke kampung halaman Kabupaten Pangkep dan tidak mengizinkan kepolisian untuk dilakukan otopsi pada mayat korban ya. Walaupun tidak dilakukan otopsi mayat mahasiswa yang bunuh diri tersebut ya, Polsek Tamelan Rea juga tetap mengumpulkan barang bukti yang terkait kematian korban, termasuk tali plastik yang digunakan dan sepucuk surat yang diduga surat wasiat sebelum mengakhiri hidupnya. Dugaan sementara Kui A mengakhiri hidupnya karena asmaranya dengan kekasihnya kandas ya. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, acara ini juga hadir bersama dengan Anda ya, selain melalui FM 94,4 Pro 1 RRI Makassar, kami juga hadir di Facebook Pro 1 RRI Makassar dan YouTube RRI Makassar ya. Dan Anda bisa menyaksikan secara live program ini tadi di Facebook dan juga YouTube RRI Makassar. Ya, pendengar, topik kita mengenai fenomena bunuh diri dia di kalangan remaja. Nah, ini motifnya diduga karena persoalan asmara. Oke, lagi-lagi kalau persoalan asmara ya ini biasa rationality dari kita ini akhirnya ya pupus juga. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir seperti ini ya, asmara itu cinta itu harus menggunakan akal pikiran ya, jangan menggunakan perasaan. Kalau menggunakan perasaan katanya itu banyak yang sakit hati. Akhirnya berujung dengan hal seperti ini. Mudah-mudahan tidak sampai seperti itu. Jadi tetap normal untuk berpikir ya mengenai masalah asmara. Baik pendengar, kita sudah bersama dengan sosiolog Unismu dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Dr. Yahya Mustafa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yahya Mustafa. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Baik, kabar baik Pak Yahya. Ya, ini kita berbicara mengenai fenomena bunuh diri ya di kalangan remaja. Ini terlepas dari persoalan-persoalan yang dialami oleh remaja ya. Mengapa remaja itu begitu mudah untuk memutuskan sesuatu gitu dan akhirnya mengakhiri hidupnya karena terbelit oleh persoalan-persoalan yang ya seperti persoalan asmara ya. Nah, ini yang paling banyak sih untuk mereka mengakhiri nyawanya. Nah, ini apa sebenarnya menjadi latar belakang mereka itu dengan mudah untuk memutuskan sesuatu hal yang sama sekali tidak manusiawi seperti itu. Ya, halo. Iya, jelas Pak Yahya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak Yahya. Baik. Pak Yahya, ini fenomena bunuh diri di kalangan remaja Pak Yahya, ini banyak motifnya. Nah, motif yang kami bahas di pagi hari ini karena dilatar belakangi oleh persoalan asmara, tapi kita mungkin lebih secara umum ya. Nah, banyak remaja yang akhirnya mengakhiri hidupnya dengan berbagai persoalan. Beberapa waktu yang lalu juga ada siswa bahkan yang mengakhiri hidupnya karena frustasi atau stres karena belajar online seperti itu. Nah, ini ada lagi persoalan asmara. Nah, mengapa sebenarnya remaja itu lebih mudah untuk memutuskan sesuatu yang tidak sangat manusiawi untuk dirinya sendiri, Pak? Ya, baik Ibu. Sebelumnya kita membahas ya, kalau kita melihat data yang dikeluarkan oleh WHO, Organisasi Kesehatan Sedunia,
itu tahun 2012 dia melansir bahwa bunuh diri di kalangan usia remaja ya itu merupakan nomor kedua terbanyak pada usia 15 sampai 29 tahun dengan rasio ya dia katakan 4,3% per 100.000 populasi. Itu data dari WHO yang dilansir tahun 2012. Jadi mungkin setelah ya hampir 9 tahun belakang ini ya, kemungkinan data itu akan bergeser lagi dan apalagi misalnya dengan hampir 2 tahun kita diperhadapkan dengan pandemi COVID, kemungkinan itu angka akan bergeser dan bertambah lagi. Nah, dalam beberapa kasus terakhir yang kemudian menjadi viral ya di media sosial dan di media massa tentang remaja yang kemudian mengakhiri hidup dengan menggantung diri ya, bunuh diri. Ini juga memang merupakan salah satu fenomena sosial ya dalam masyarakat kita, apalagi anak-anak remaja kita yang memang masih sangat labil dari segi kejiwaan dan psikolog, itu kemudian ketika diperhadapkan dengan masalah terhadap dirinya, apalagi dia tidak terbuka dengan lingkungan di luar dirinya ya, di keluarganya, di temannya dan sebagainya. Kadang mereka kemudian mengambil jalan pintas penyelesaian ya, ketika dianggap bahwa ini sudah tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi solusi, itu kemudian mengambil jalan pintas dengan ya itu tadi dengan melakukan diri dalam praktek kehidupan yang harus dia pilih. Baik. Nah, ini apakah persoalan-persoalan remaja itu yang menjadi motif mereka bunuh diri ini mereka kurang berkomunikasi kepada teman-temannya atau mungkin dia adalah termasuk tipikal orang introvert sehingga dia tidak memiliki teman untuk curhat atau seperti apa Pak sehingga ya bisa saja hal ini terjadi. Ya, beberapa penelitian yang dilakukan oleh kalangan akademisi di kampus, dia katakan bahwa ada beberapa faktor penyebab bunuh diri di kalangan usia remaja ya. Yang pertama dikatakan itu adalah faktor depresi, ya, faktor depresi. Kemudian yang kedua dikatakan ada juga faktor hubungan dalam keluarga. Itu yang menjadi penyebab. Kemudian ada juga yang ketiga bahwa faktor ingin memperlihatkan identitas dirinya, ya itu yang menjadi juga faktornya. Nah, di antara tiga faktor ini, kalau kita melihat misalnya depresi ya, depresi itu dalam psikologi misalnya kita lihat bagaimana seseorang yang kemudian merasa dirinya bersalah, selalu rendah diri, rendah hati dan merasa tertekan, kemudian dia tidak lagi bersemangat untuk beraktivitas ya, kemudian pada ujung-ujungnya dia dia bermasa bodoh dan dia tidak beraktivitas lagi dan dia menutup diri, mengisolasi dirinya dari lingkungan sekelilingnya. Nah, ketika depresi ini semakin berat, ya karena memang dia mengurung diri ya, dia mengisolasi dirinya, tidak melakukan dinamika dan aktivitas dengan lingkungan tempat tinggal, lingkungan bermain, lingkungan kerja dan lingkungan keluarga. Ya, ketika diperhadapkan dengan persoalan yang semakin berat ini, tekanan kehidupan yang berat, ya dia akhirnya memilih jalan pintas yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ada banyak cara, misalnya minum racun kan, misalnya atau dia dia iris urat nadi, dia macam-macam kan dan sebagainya. Baik, nah ini biasa berapa lama sih waktu ya, waktu yang dibutuhkan sih, bukan dibutuhkan ya, tapi waktu yang jeda waktu yang biasanya dikatakan orang itu mengalami depresi Pak ketika dia mengalami sebuah persoalan ini, apakah waktu yang cukup panjang misalnya ada yang sampai 6 bulan ataupun 1 tahun gitu akhirnya dia bisa dikatakan depresinya ini berat Pak? Ya, tergantung persoalan kehidupan yang dia jalani ya, dan kemampuan dia bisa menata dan melakukan adaptasi dengan persoalan yang dihadapi dengan lingkungan di sekitar dirinya dan di luarnya ya, di lingkungan kerjanya, di keluarganya, di teman-teman bermainnya. Ya, seperti itu. Baik. Nah, ini berbicara seperti
hal tersebut ya, ini sikap orang tua ini bagaimana? Tentunya orang tua bisa menghadapi anak-anak yang seperti itu, yang kita mengetahui bahwa anak kita ini sebenarnya punya masalah. Nah, ini bagaimana cara-cara orang tua bisa mendeteksi atau juga mengetahui anak kita sebenarnya dalam kondisi tertekan ya, supaya Ya, mereka juga ini bisa bisa memberikan memberikan nasihat ya, merangkul kembali anak yang mungkin dalam sebuah tekanan hidup yang cukup besar ya, bukan bukan dari keluarga tapi mungkin dari lingkungan luar, Pak. ya. Jadi memang juga sangat berat tantangan orang tua ya dalam kondisi kekinian ya, dalam kehidupan serba digital ketika anak-anak kita dihadapkan dengan jejaring digital online dan serba internet. Itu kemudian juga memang orang tua harus selalu dituntut bagaimana dia bisa menyesuaikan diri ya, beradaptasi dengan lingkungan dan kehidupan anak-anak remaja dalam era digital sekarang ya, era digital yang kita jalani serba serba online, sehingga aktivitas anak-anak kita itu juga harus kita imbangi ya. Sebagai orang tua kita harus memahami bagaimana sikap, pola tingkah laku dan rutinitas kehidupan anak-anak yang senantiasa berinteraksi lewat digital ya, berinteraksi dengan dunia internet. Dia pertemanan, dia melakukan pertemanan, dia melakukan komunikasi, interaksi dan sebagainya. Nah, ada juga saya lihat memang kecenderungannya dengan era digital ini, interaksi secara fisik ya, face to face, anak-anak remaja kita itu nyaris agak terbatas ya, karena saya lihat sekarang apalagi dalam era pandemi sekarang ini, mereka sekolah dengan daring, mereka juga misalnya mau makan pesan lewat GoFood ya, mereka mau cuci pakaian juga dia pesan di online juga, itu yang cuci pakaian ya, semua serba serba gampang ya, serba murah. Dan kadang dengan kondisi seperti ini mereka kemudian tinggal dalam kamarnya ya, mengurung dalam kamarnya. Ini juga sebenarnya menjadi hal yang fenomena di era kekinian, sehingga para orang tua harus memahami perubahan ini, sehingga kita harus tetap menjalin komunikasi dengan mereka dengan mengikuti pola dan cara mereka. Baik. Nah, Seorang tua juga tidak boleh larut ya dalam teknologi. Dia harus memahami juga teknologi ini, karena bagaimana bisa berkomunikasi dengan anaknya kalau orang tua lalot, tidak beradaptasi dengan teknologi informasi yang sedang terjadi dalam kondisi kekinian. iya. Nah, banyak banyak faktor ya, Pak ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai fenomena ini dari tahun ke tahun juga terjadi, marak terjadi seperti itu. Nah, Pak, yang saya mau tanyakan ini mengapa marak terjadi, dan orang pasti sudah tahu bahwa ini adalah sebuah sikap yang sangat 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 bodoh seperti itu untuk diri kita sendiri. Tapi kenapa kok persoalan ini terus berulang dan akhirnya boleh dikatakan ini sebuah menjadi fenomena, Pak Yahya? Ya, kalau kita melihat ada mungkin ada dua cara yang yang harus kita mungkin yang perlu kita lakukan untuk meminimalisir ya, meminimalisasi, memperkecil angka-angka kejadian bunuh diri ini. Yang pertama itu memang adalah di lingkungan keluarga ya. Jadi lingkungan keluarga, orang tua, ibu, bapak dan adik kakak dalam keluarga itu yang memang harus diperkuat. Bagaimana komunikasinya di dalamnya, komunikasi di antara anggota keluarga dalam rumah tangga itu yang harus diperkuat. Kemudian selain memperkuat komunikasi di lingkungan keluarga, pengajaran dan pengenalan nilai-nilai keagamaan ya, nilai-nilai religius di anak-anak kita di usia-usia dini itu juga sangat perlu. Dan yang paling penting memberikan pengenalan itu adalah di lingkungan keluarga. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Dan kemudian yang kedua adalah sebelum pandemi ya, sekolah juga, lembaga pendidikan juga salah satu institusi lembaga yang cukup berperan membekali, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anak-anak didik itu untuk bisa belajar tentang akhlak, ibadah dan moral, agama dan sebagainya ya, yang perlu ditanamkan supaya mereka tidak cepat berputus asa, tidak mengambil jalan pintas ya dengan
mengakhiri hidup dengan bunuh diri dan sebagainya. Kemudian diajarkan juga di agama masing-masing ya, bahwa bunuh diri itu adalah hal yang tidak dibenarkan dan diterima di lingkungan agama masing-masing. Nah, ini yang perlu kita lihat. Nah, kalau kita melihat lagi hasil penelitian di beberapa kampus ya, salah satu juga penyebab kadang remaja kita ini memilih jalan pintas untuk bunuh diri, itu tadi ketika dalam lingkungan keluarga itu tidak harmonis ya. Ketika misalnya ada keluarga yang tidak harmonis, orang tua misalnya tidak langgeng, tidak dirawat hubungan dalam keluarga dan sebagainya, itu juga kadang menjadi hal yang penyebab sehingga anak-anak remaja ini memilih untuk bunuh diri. Baik. Nah ini berbicara mengenai tadi pengetahuan agama, mungkin masih sangat minim seperti itu di kalangan remaja ya Pak ya. Nah ini bagaimana tentunya mengkolaborasi ya kecerdasan spiritual, kemudian juga kecerdasan emosional yang dimiliki oleh kaum remaja. Nah mereka ini bisa memperoleh di mana dua kecerdasan ini supaya mereka ini tidak banyak terjerumus oleh hal-hal yang seperti itu. Ini dikaitkan dengan fenomena bunuh diri tersebut. Pak Dr. Yahya Mustafa. Ya, dua kecerdasan sebenarnya itu bisa diperoleh di lingkungan keluarga ya, di lingkungan keluarganya, proses pembelajaran, proses pengetahuan, proses pengenalan, bagaimana bersikap, bagaimana beradat ya, bagaimana berkomunikasi, bagaimana menjalin hubungan dengan orang dan sebagainya itu di lingkungan keluarga diterapkan ya, dan kemudian pengetahuan agama yang diperoleh bisa juga dalam lingkungan keluarganya dan bisa juga di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah dia bisa dapatkan dan bisa juga mereka dapatkan dalam lingkungan tempat tinggal di mana dia berada ya. Katakanlah misalnya sebagai seorang muslim misalnya, dia mungkin bisa ke masjid ya, ada remaja-remaja masjid, ada kajian-kajian dan segala macam, dan kebetulan misalnya dengan agama lain bisa di rumah-rumah ibadah mereka bisa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman agama yang diajarkan di masjid dan rumah-rumah ibadah yang lain. Baik. Ya, Pak Dr. Yahya Mustafa, kita break dulu untuk mendengarkan beberapa persembahan lagu selanjutnya, dan buat Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di 0821 3333 9440 ya. Tetaplah bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar. Hey, terjalin di hati yang telah biru, ku yakin semua karenamu, memberi kehangatan di dalam kehampaan. Berakhir sudah luka lalu, arti kehadiranmu kasih yang menyentuh di jiwaku. Kehadiranmu kasih membuatku terbangun dari selalu di sisiku, menjalin kasih bersamaku. Kini ku melupakan kisah sedih yang dulu, tergores sudah lembar yang baru denganmu. Arti kehadiranmu kasih yang menyentuh di jiwaku. Kehadiranmu
terbangun dari mimpi. Arti kehadiranmu kasih yang menyentuh di jiwaku. Kehadiranmu kasih membuatku terbangun dari mimpi. Terbangun dari mimpi. Arti kehadiranmu kasih yang menyentuh di jiwaku. Kehadiranmu kasih membuatku terbangun dari mimpi. Oh kasih di jiwaku membuatku terbangun dari mimpi. Yeah. 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 Ya, kita lanjut kembali pendengar di 94,4 Pro 1 RRI Makassar dalam Dialog Lintas Makassar pagi, ya edisi Selasa 14 September 2021 bersama saya Dani menemani Anda buat Anda pendengar yang ingin bergabung ya di 0821 333 9440. Nah, Pak Yahya Mustafa, kita juga bersama dengan Ibu Dr. Khairia SPSI MSI MPSI psikolog dari Makassar ya, bersama dengan kami juga bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Khairia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Iya, apa kabar Ibu Dr. Khairia? Kita bersama dengan sosiolog dari Unismu Makassar, Bapak Dr. Yahya Mustafa. Ya, mungkin bisa saling menyapa, Bu. Pak Yahya. Oh ya. Ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Pak Yahya. Namanya hampir mirip. Nama saya biasa dipanggil Yaya. Oh iya. Pagi Bu Yaya. Ya. Gimana kabar? Alhamdulillah. Baik Pak Yahya. Ya. Alhamdulillah ya. Ya, baik. Nah, Ibu Dr. Khairia, berbicara mengenai fenomena bunuh diri di kalangan remaja ini adalah sebuah hal yang sangat miris ya. Dari tahun ke tahun kita selalu mendengar hal ini, baik dari persoalan-persoalan
beberapa waktu yang lalu juga kita mendengar ada siswi yang menenggak racun karena frustasi dengan sistem belajar daring atau online seperti itu. Dan ini kita mendengar kembali ada kasus yang menimpa seorang mahasiswi di Makassar mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri karena diduga persoalan asmara. Nah, ini Anda melihat ini setiap tahun ya, fenomena-fenomena seperti ini mengapa marak terjadi, Ibu Dr. Hairiah? Begini, semakin berkembangnya, saya mengasumsikan gini, semakin berkembangnya dunia iptek, itu dunia itu bukan semakin luas kalau secara psikis ya, tetapi mempersempit, gitu loh, mempersempit pola pikir mereka. Itu yang pertama. Nah, di samping itu, apalagi contoh yang tadi contohkan asmara. Ada lagi yang dicontohkan tadi masalah belajar online. Ada yang belum Anda ambil satu, kasus bullying. Baik. Ya, itu semua kalau masih anak itu karena pola asuh. Itu yang pertama, karena pola asuh. Terus kalau sudah pola asuh sebenarnya, kalau kita tarik dari atas itu pola asuh dulu. Kalau sudah pola asuh, kita akan berbicara tentang ketakwaan dan keimanan. Bagaimana seorang orang tua mengasuh anaknya atau mendidik anaknya. Nah, itu yang sekarang sangat miris gitu. Karena mereka, apalagi sekarang sistemnya online. Online itu menyebabkan seorang anak itu hanya berhadapan dengan digital saja. Baik. Hanya melihat digitalnya saja. Dia tidak melihat secara langsung. Karena efek orang melihat secara langsung itu sangat bagus. Itu sebenarnya secara psikisnya itu. Dipengaruhi lagi sosial budaya. Itu juga berpengaruh. Gitu. Ya, baik, Dokter Hairiah, senada dengan apa tadi yang disampaikan 94,4 oleh FM. Pak Dr. Yahya Mustafa, Ibu Dr. Hairiah ya, bahwa pola asuh, ketakwaan. Nah, sebuah hal yang harus berkolaborasi untuk bisa mewujudkan anak yang cerdas secara emosional dan juga cerdas secara spiritual. Ya, sebelum kita lanjut, ada penelpon yang ingin bergabung, silahkan di line telepon kami 0821 3333 9440 ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Dengan Pak siapa, Pak? Yang Abdullah Sewang di Makassar ini. Baik, Pak Abdullah Sewang, silahkan. Iya, tidak terjadi asmara kalau tidak ada cinta. Iya, tidak terjadi asmara kalau tidak ada cinta. Iya. Baik, silahkan Iya. Pak Sewang. Jadi cintalah itu yang membuat kita buta. Namanya cinta buta. Buta dari segala-galanya. Baik. Iya. Kadang cinta lupa orang tuanya, lupa saudaranya, sanak keluarganya. Hanya dia kenal cinta saja. Maka terjadilah asmara. Inilah asmara yang menyakitkan. Iya. Apalagi kalau sudah ada sesuatu yang sudah terjadi. Iya. Dia sudah harapkan, dia sudah dambakan, dia sudah sayangi, tiba-tiba menjadi persoalan yang tidak diinginkan. Inilah sampai terjadilah hal-hal yang begini. Iya. Makanya saya tidak mengatakan saya ini orang lemah, orang tidak mempunyai siri, tidak mempunyai akal sehat. Tetapi kalau sudah ada anak kita, laki-laki maupun perempuan, ini dia sudah bagus suka, dan sudah saya menyanyi, dan kita lihat sudah terjadi hal-hal yang begitu rapat, silakan saja dia bagus suka.
Tidak usah lagi ada bilang begini. Nimbang yang begini yang tidak diinginkan ini yang begini. Iya. Kita mau apa lagi kalau sudah terjadi hal beginian. Jadi marilah kita orang tua menyadari diri. Iya. Kalau hal sudah terjadi, ya mau diapa lagi. Baik. Iya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi orang tua, pelajaran bagi anak-anak yang menanjak umur. Berhati-hatilah bermain cinta. Inti itu buta betul. Buta, bukan kata-kata mainan itu. Baik. Cinta buta itu. Baik, Pak Sewang. Iya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sewang ya, terima kasih. Ini masukan juga dan buat adik-adik ya. Ini berbicara mengenai cinta. Ya, saya cukup sedih dengan fenomena bunuh diri di kalangan remaja. Nah, ini Ibu Dr. Heria sebagai psikolog UPT PPA Makassar ini melihat problem-problem remaja saat ini. Tadi juga Pak Sewang memberikan masukan ya. Seperti apa sih problem-problem yang terjadi ya di usia anak-anak Anda yang mungkin juga sering bergelut dengan dunia anak, Ibu Heria, dengan problem-problem seperti itu. Nah, ini bagaimana Anda juga menangani persoalan psikolog anak-anak di UPT PPA Makassar, Ibu Dokter? Ya, kalau untuk di UPT Kota Makassar itu saya sebelum bicara ini saya menanggapin sedikit ceritanya itu Bapak ya tadi. Baik, silakan. Begini, betul Bapak ini mengatakan bahwa kalau sudah berdekatan, sudah pacaran, dikasih nikah saja. Tetapi itu ada undang-undang yang mengikat bahwa di Peraturan Perundang-undangan 2019 nomor 5 per Agustus 2019 itu anak boleh menikah baik laki-laki maupun perempuan di batas usia 19 tahun lebih 1 detik gitu loh. Jadi pada saat seorang menikah di usia dikurang dari 19 tahun dan dipaksakan menikah, itu semua dipenjara bapak ibunya. Itu. Jadi itu yang harus dipahamin gitu. Sebelum kita mengatakan itu. Kembali ke cerita itu ya. Baik. Ke pertanyaan Anda tadi mengatakan. Apa saja sih kasus-kasus, bagaimana cara penanganannya? Kalau di unit PPA itu rata-rata tidak ada sampai mereka itu terjadinya bunuh diri. Tetapi yang banyak yang saya layani itu pelecehan seksual, terus ya pergaulan bebas yang mereka mengatakan itu tadi karena saking cintanya saya itu yang bikin miris. Anak umur 12 tahun, umur 14 tahun, umur 15 tahun di Kota Makassar itu sudah biasa mereka pacaran, kenal di Facebook, kenal di sosial media, 1 minggu kenal, dia ketemu darat, udah lepas perawannya, selesai. Itu menunjukkan tanda rasa kasih sayang. Pembuktian asmara, you cinta sama gua, buktikan dengan seperti itu. Jadi itu yang banyak terjadi di Kota Makassar. Baik, nah ini menarik Bu ya, bahwa ternyata remaja dulu dengan remaja sekarang ini sudah berbeda pola percintaan seperti itu. Jika mungkin betul, saya bilang digital itu yang berpengaruh. Baik. Ini tantangan teknologi ini mempengaruhi tentunya pola sikap remaja saat ini. Nah, baik. Nah, Ibu Dr. Heria menanggapi persoalan fenomena bunuh diri di kalangan remaja. Apakah pendidikan kita ini terbilang cukup lemah untuk bisa menghadirkan ya kecerdasan emosional maupun juga kecerdasan spiritual bagi anak-anak remaja kita saat ini? Begini, kalau saya mengatakan secara kurikulum, kebetulan saya Magister Sains Psikologi Pendidikan juga. Secara kurikulum itu sudah bagus gitu.
tetapi SDM-nya itu yang kurang. Kenapa saya mengatakan SDM-nya yang kurang? Begini, di satu sekolah, guru BP-nya itu nggak ada. Ada yang bahkan tidak ada. Gitu. Mereka, itu satu. Yang kedua, sekolah itu pada saat saya pernah, sekarang kan kementerian itu melakukan namanya psikososial, pelatihan psikososial kepada guru-guru gitu. Bagaimana menghadapi anak kejenuhan itu. Itu yang tidak punya guru BP, tolong dilatih gitu, guru olahraganya atau guru bahasa Indonesianya atau guru wali kelasnya. Nah, itu yang menjadi persoalan. Tidak ada sekolah yang mau melakukan itu. Pelatihan psikososial. Baik. Gitu. Ya, tidak ada pelatihan psikososial ya. Mungkin Pak Yahya bisa menanggapi hal ini. Tidak adanya pelatihan psikososial di kalangan remaja di sekolah-sekolah. Dan Pak Yahya sendiri adalah dosen sosiolog juga di Unismu Makassar, juga melihat fenomena-fenomena pergaulan-pergaulan remaja saat ini, Pak. Silakan. Ya, jadi menarik sekali data yang disebarkan tadi oleh Bu Yaya ya, pengalamannya di lembaganya itu tentang pergaulan anak remaja kita yang begitu terbuka ya, dan begitu relatif bebas dalam bergaul, sehingga seperti dikatakan tadi, kita membutuhkan kecerdasan emosional dan spiritual. Realitas kemudian menunjukkan ya, di lembaga pendidikan formal kita, di pendidikan formal ya, yang anak remaja kita apakah di SMA atau di perguruan tinggi, ya dari segi kurikulum sebenarnya, dari segi kurikulum cukup banyak mereka diberikan mata-mata kuliah yang terkait dengan agama, terkait dengan moral dan sebagainya ya. Sama misalnya di Universitas Muhammadiyah Makassar, tempat kami mengajar di sana, itu di semester 1 sampai semester 8 ada mata kuliah namanya Al-Islam Kemuhammadiyahan ya. Jadi mereka selama beberapa semester itu diajarkan kepada mereka tentang bagaimana ajaran Islam itu dalam hal membekali moral, membekali etika mereka dalam kehidupan keseharian, dan itu yang dipakai memberikan mereka pengetahuan secara spiritual ya kepada anak kita. Nah, yang kemudian jadi masalah juga sebenarnya ya dari segi emosional, seperti dikatakan tadi oleh Jaya, bahwa anak-anak kita itu lebih dominan, lebih cenderung beradaptasi dengan gadget mereka ya, lebih dominan mereka di depan laptopnya, di depan HP-nya ya, untuk berinteraksi dengan dunia digitalnya ya. Jadi seperti saya katakan tadi, anak-anak kita itu ya kadang mereka di dalam kamarnya saja misalnya ya, apalagi dengan kuliah secara daring, mereka di kamarnya kuliah, di situ juga pesan makan, di situ juga berinteraksi semacam. Itulah gambaran dalam kondisi ini, sehingga untuk berinteraksi dan beradaptasi secara emosional di lingkungannya itu kadang mereka relatif terbatas. Apalagi dengan pembelajaran daring, mereka tidak bertemu face to face di kampus, itu kemudian mengurangi nuansa dalam berinteraksi, dan itu kemudian bisa menyebabkan kecerdasan emosional itu akan tidak terasa dengan baik ya. Nah, ini yang kita harapkan ke depan. Keduanya bisa seiring dan sejalan. Ya, itu tadi bahwa pengetahuan dan pemahaman pembelajaran tentang nilai-nilai agama dan keyakinan itu memang harus diterapkan. Saya selalu tekankan dalam lingkungan keluarga juga yang harus kita berikan anak-anak kita itu. Kemudian kedua tadi di kampus ya, ketika dia ikut di pendidikan formal misalnya SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, mereka diberikan pelajaran agama ya, yang bisa menjadi bekal, bisa menjadi menjadi modal mereka untuk berinteraksi di lingkungan sosial di mana mereka berada. Dan ketika misalnya penguatan spiritualnya bagus, penguatan juga misalnya bagus, saya rasa anak-anak kita tidak akan menghadapi depresi ya. Di psikologi sudah saya rasa biaya,
bagaimana suasana hati yang merasa sedih misalnya, ada tekanan hidup dan segala macam, sehingga dia tidak bisa menentukan sikap, menentukan pilihan misalnya ketika dia diterpa dengan persoalan-persoalan kehidupan yang mereka anggap berat untuk bisa dicarikan jalan keluar. Karena itu tadi mereka relatif mengisolasi diri ya, ketertutupan misalnya karena mengurung dalam kamar, dalam berinteraksi, beradaptasi, sehingga ketika ada persoalan kadang agak susah dia mereka komunikasikan dengan lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan di mana mereka berinteraksi. Baik. Nah, Ibu Dokter Heria, mungkin silahkan sebagai closing statement juga Anda di perjumpaan kita kali ini. Silahkan Ibu Dokter Heria berbicara mengenai fenomena bunuh diri di kalangan remaja. Ya, terima kasih. Pak, kalau saya yakin kalau mahasiswanya Pak Yahya itu karena di Muhammadiyah, saya yakin karena saya juga ada pernah dididik di Muhammadiyah juga. Gitu. Begini, remaja itu harus balance antara emosional sosialnya dengan emosional jiwanya dan emosionalnya agamanya. Itu. Jadi harus balance, imbang. Itu yang pertama. Yang kedua, remaja itu harus tahu, harus paham dengan konsep pada dirinya sendiri, pada pemikirannya sendiri. Gitu. Kalau dia tidak paham pada pemahaman dirinya, ya itu mudah terpengaruh tadi, mudah terpengaruh perilaku sosialnya itu. Kalau dia sudah paham dengan konsep pada dirinya, tadi spiritualnya sudah bagus, psikososialnya sudah bagus, dibarengin oleh psikis jiwanya bagus, jadi ada dia namanya konsep diri. Setelah selesai dia tahu dengan konsep dirinya, dia akan sadar dengan dirinya. Oh iya, ini ternyata salah. Oh ini benar. Sehingga karena dia punya kesadaran yang bagus, logikanya pun juga jalannya bagus. Kemungkinan untuk melakukan yang sifatnya yang tadi sampai bunuh diri itu kecil. Baik. Kemungkinan terjadinya. Begitu. Baik Ibu Dokter Hairiah dan juga Pak Dr. Yahya Mustafa, sosiolog Unisma Makassar, dan juga Ibu Dr. Hairiah, terima kasih sudah bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini dalam dialog interaktif Lintas Makassar pagi dengan topik fenomena bunuh diri di kalangan remaja ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Yahya, Pak Dr. Hairiah, sampai jumpa kembali ya, sukses selalu untuk Anda ya, berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, iya. Ya, salam kenal. Salam kenal Ibu Yaya. Ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih juga sudah bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini di Dialog Lintas Makassar pagi ya, edisi Selasa 14 September 2021. Ya, ini kolaborasi antara kecerdasan emosional sosial dan juga kecerdasan spiritual ini harus ditanamkan dalam diri kita ya. Sebagai remaja yang labil, pendengar, banyak hal-hal yang mudah untuk merasuki kaum remaja ya, pemikiran yang masih labil. Nah, ini yang perlu terus diasah ya, dan peran orang tua, peran dunia pendidikan ini harus selalu ada. Nah, yang paling pertama adalah peran orang tua untuk bisa mendidik anak seperti apa kehidupan mereka selanjutnya. Yang mendesain adalah anak dan orang tua sendiri. Ini yang paling penting ya. Jadi harus selalu kita memonitor ya pergaulan anak supaya tidak terjerumus dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Saya Dani mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi hari ini. Sukses selalu pendengar ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.